Hai guys, I'm back dan kembali lagi di channel Olin. Di part 1, aku udah bahas tuntas tentang teori sosial dengan tokohnya yaitu Albert Bandura dan Erik Erikson. Jadi di segmen Mari Belajar kali ini, aku tuh mau membahas secara tuntas tentang salah satu materi di teori belajar yang menurut aku juga nggak kalah menarik dengan teori sosial yang udah aku bahas kemarin. Oke, nggak pakai lama lagi, mari kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa terlalu dikendaliin sama kekurangan-kekurangan yang kamu rasain di hidupmu? Kalian nyari uang biar bisa makan, kalian bangun hubungan sama orang lain biar nggak kekurangan temen, dan kalian berusaha jadi yang terbaik biar nggak diremehin sama orang lain. Akibatnya, mungkin beberapa dari kita cuma fokus sama apa yang bikin kita aman dan nyaman. Seringkali kita juga ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai sama diri kita, tapi karena hal ini membuat kita aman, jadinya diterusin aja atau kita jadi ngerasa hidup kita tidak bermakna. Nah, kalian itu tahu nggak sih bahwa masalah yang sering kalian alami di hidup itu pernah dibahas sama psikolog. Salah satu psikolog yang terkenal yaitu Abraham Maslow. Lebih tepatnya di teori hierarchy of needs. Nah, teori ini nih yang bakal aku bahas di video kali ini. Mulai dari artinya, fungsinya, dan bagaimana caranya untuk mengaplikasikannya dalam hidup supaya hidup kalian lebih bermakna. Apa itu teori hierarchy of needs? Nah, sebelum ngebahas teorinya, kita mau ngebahas sedikit nih tentang pencetusnya, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik. Dulu, dia tuh pengen tahu sebenarnya apa sih motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya, dia nyari tahu hal-hal apa saja nih yang bisa membuat hidup seseorang itu bahagia, dan apa yang bisa dilakuin demi mencapainya. Nah, Maslow menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan itu, yang sebenarnya waktu itu mungkin belum bisa terjawab sama ilmu lain. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs atau biasa disebut sebagai Maslow's Pyramid of Needs. Jadi, sesuai dengan namanya, teori ini digambarkan sebagai piramida dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa lebih hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow nih, kebutuhan di level bawah itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan hidup. Nggak harus 100% tercapai juga, asal orang tersebut itu udah ngerasa yakin dan udah ngerasa cukup untuk bisa naik ke hierarki yang selanjutnya. Mulai dari kebutuhan paling dasar di level paling bawah, yaitu kebutuhan tubuh. Misalnya, makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, di level kedua ada kebutuhan akan keamanan. Kita perlu ngerasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman. Kebutuhan di sini misalnya kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakuin biasanya nyari kerja, nabung, bayar asuransi, dan lain sebagainya. Nah, Maslow menyebut level pertama dan level kedua tadi sebagai kebutuhan dasar. Lanjut ke level ketiga, ini ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Yang bisa ngemuasin kebutuhan ini biasanya adalah keluarga, teman, pacar, dan komunitas. Lanjut kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri, yaitu biasanya apresiasi dan hormat dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya kita melakukan berbagai hal yang bisa bikin kita makin percaya diri. Misalnya, jadi juara lomba, karir yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, level ketiga dan level keempat disebut sebagai kebutuhan psikologis. Terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi. Jadi, mengaktualisasikan semua potensi yang kita miliki seutuhnya untuk hidup yang lebih bermakna.
Nah, di dalam tulisannya sendiri, Maslow itu pernah bilang bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki oleh kita. Dengan kata lain, setiap orang itu harus tahu apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhin. Sehingga kita itu tahu apa yang harus kita lakuin untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, selain dikelompokkan menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis, Maslow itu juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi kita untuk mencapainya. Jadi gini, ada 4 keuntungan terbawah seperti kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan kepercayaan diri. Empat-empatnya ini masuk ke dalam kategori kebutuhan yang didorong dengan adanya rasa nggak puas, rasa bahwa kita ada kekurangan sesuatu, atau singkatnya rasa takut dan cemas. Misalnya nih, kalian makan karena lapar, pengen dihormati karena takut diremehin, pengen dicintai karena takut sendirian. Nah, motivasi ini tuh sebenarnya disebut dengan needs, deficiency needs, atau kalian itu butuh karena memang kalian ngerasa kurang. Nah, yang paling atas yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu dikendalikan sama perasaan di mana kamu pingin hidup sesuai dengan potensi yang kamu punya. Jadi, tujuannya itu nggak hanya buat ngerasa aman aja, tapi juga ngerasa puas karena udah berusaha mengembangkan potensimu. Motivasi ini disebut being needs, atau kebutuhan menjalani hidup sesuai dengan potensi. Seringkali orang-orang tidak sadar bahwa kita butuh hal-hal tersebut secara seimbang. Maksudnya begini, ada orang-orang yang bersikap gak peduli dengan kondisi finansial mereka dan cuma fokus ngelakuin apa yang dia rasa ngebuat dia bahagia. Tapi, di sisi lain, ada juga orang yang terlalu materialistis, sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan sebagainya yang mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Menurut Maslow, gaya hidup keduanya itu bisa dibilang salah. Kita harus sadar bahwa hal material dan psikologis seharusnya seimbang. Kita bisa ngerasa bahagia dan punya karir bagus di saat yang sama. Karena pada dasarnya kita butuh pekerjaan yang bisa menghidupi kita sambil kita juga ngelakuin apa yang sesuai dengan potensi diri kita. Kalian mungkin secara tidak sadar lebih sering dimotivasi oleh needs dibandingkan needs. Sehingga kamu hanya fokus sama bagaimana agar merasa aman dan nyaman. Padahal secara nggak sadar, kamu juga perlu memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, bisa jadi karena inilah kalian itu lebih ngerasa hidup kalian itu tidak bermakna ataupun tidak berkembang. Bagaimana sih cara mengaplikasikan teori ini agar kita bisa lebih hidup seutuhnya? Pertama, jadilah fleksibel tapi juga stabil. Singkatnya, kamu butuh kebahagiaan, tapi kamu juga butuh uang. Jadi, kamu harus berkembang, tapi juga harus merasa aman. Caranya, kalian harus memiliki tujuan yang stabil dan fleksibel dalam mengekspor diri. Tujuan yang stabil berarti kamu mengetahui keinginan kamu. Jadi, kamu yakin bahwa kamu punya apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Banyak orang yang tidak tahu nilai kebutuhan apa yang mereka butuhin, sehingga mereka nggak pernah merasa aman dan cukup, selalu aja merasa kekurangan. Misalnya nih, ngelihat orang lain yang nilainya lebih bagus, langsung ngerasa bodoh. Ngelihat orang lain yang gajinya lebih besar, langsung ngerasa miskin. Padahal tiap orang itu punya tujuan hidup yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, usaha yang dilakukan juga berbeda-beda. Nah, kalau fleksibilitas artinya kamu mau mengekspos diri kamu ke berbagai pengalaman dan apa yang tersedia buat kamu. 2. Ketahui kelebihan-kelebihan kamu dan gunakan hal-hal tersebut. Kamu akan merasa lebih aktif menjalani hidup dan memilih pilihan yang sesuai dengan diri kamu. Jadi, kamu nggak akan ngerasa terasingkan dari diri kamu sendiri. Dalam proses menggunakan kelebihan-kelebihan kamu, jangan lupa untuk mengembangkannya juga. Artinya jangan lupa buat berani ambil resiko dan hadapi tantangan-tantangan yang ada. 3. Sadari konflik internal yang kamu miliki. Kamu bisa coba untuk menyadari apakah kamu sudah melakukan hal yang pengen kamu lakukan. Kalau kamu masih hidup di jalan yang sebenarnya nggak kamu inginkan,
kamu bakalan sulit buat mengembangkan dirimu karena kamu terpaksa untuk melakukan hal itu yang membuat kamu ngerasa nggak jadi diri sendiri dan nggak punya kebebasan. Padahal peneliti pernah bilang bahwa ekspresi diri dan perasaan bahwa kamu punya kebebasan itu penting banget buat dimiliki agar kamu tuh dapat memilih hal-hal yang membuatmu lebih berkembang. Oke, jadi selain Abraham Maslow, ada salah satu psikologi yang juga berkontribusi di teori motivasi ini. Beliau adalah Bernard Weiner. Pada tahun 1970-an, Bernard Weiner mengajukan teori yang mengamati bagaimana orang menafsirkan kesuksesan dan kegagalan. Menurut Weiner, manusia perlu untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan, meskipun kebutuhan ini lebih umum terjadi pada situasi di mana hasil yang diperoleh tidak terduga. Nah, contoh kasusnya tuh seperti ini. Afina biasanya selalu mendapatkan nilai ulangan yang baik. Namun kali ini nilai ulangannya buruk. Nah, ini tuh membuatnya tidak nyaman. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini ada dua kemungkinan. Pertama, Afina akan berusaha untuk belajar lebih maksimal untuk ulangan berikutnya, atau kemungkinan kedua, dia tuh bisa mengemukakan alasan-alasan seperti soal dalam ulangan tersebut itu susah, kondisi kesehatannya tuh kurang fit, AC di ruangan itu mati, ruangannya panas, gurunya itu memberikan info yang dadakan, dan alasan-alasan tersebut itu bisa diterima untuk sebuah nilai yang buruk. Namun, ketika nilai buruk ini terus berulang-ulang didapatkan, dia akan mengubah alasannya. Misalnya, sebenarnya dia tidak menyukai mata pelajaran tersebut, gurunya tidak bisa mengajar, gurunya pilih kasih. Alasan-alasan ini tuh merupakan cara agar Afina mengkompromikan dua konsep yang bertentangan dalam dirinya. Afina sebagai siswa yang pintar dan Afina yang mendapatkan nilai buruk. Afina itu berusaha mencari alasan agar konsep diri siswa yang pintar itu tetap terjaga walaupun mendapatkan nilai yang buruk. Afina memutuskan atribusi nilai buruknya pada faktor eksternal yaitu kesalahan guru atau mata pelajaran. Atribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebenaran yang dianggap sebagai penyebab sesuatu. Afina merupakan ilustrasi dari attribution theory atau teori atribusi. Penjelasan dari keberhasilan atau kegagalan itu secara umum tergantung dari tiga kondisi. Pertama, internal dalam diri individu atau eksternal. Kedua, stabil atau tidak stabil dalam artian menetap ataukah sementara. Ketiga, apakah bisa dikontrol atau tidak. Menurut teori atribusi, ada 4 penjelasan untuk kesuksesan dan kegagalan individu. Kemampuan, usaha, kesulitan tugas, dan keberuntungan yang dijelaskan pada matriks berikut ini. Kemampuan dan usaha merupakan kondisi internal. Kesulitan tugas dan keberuntungan adalah kondisi eksternal. Kemampuan dan kesulitan tugas adalah kondisi yang relatif stabil, sementara usaha dan keberuntungan tidak stabil atau tidak terkontrol. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika siswa mengalami keberhasilan, mereka tuh percaya bahwa penyebabnya karena kepintaran mereka, internal, dan stabil. Sebaliknya, jika ada kegagalan, mereka akan beralasan belum beruntung atau nasib yang buruk, yang merupakan kondisi eksternal dan tidak stabil. Salah satu konsep utama dalam teori atribusi ini adalah locus of control. Individu dengan locus of control internal percaya bahwa kesuksesan atau kegagalan itu hasil dari usaha dan kemampuan dirinya. Sementara individu dengan locus of control eksternal percaya bahwa hal tersebut merupakan faktor eksternal seperti keberuntungan, taraf kesulitan tugas, dan perilaku orang lain. Locus of control bisa berubah tergantung dengan aktivitas atau situasi tertentu. Misalnya, seorang siswa bisa memiliki locus of control internal di bidang akademik dan locus of control eksternal di bidang olahraga. Ini karena ia memiliki kemampuan akademik yang tinggi, namun kemampuan fisik yang kurang. Nah, menurut kalian kira-kira apa lagi ya contoh penerapan teori motivasi ini di dunia pendidikan? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan materi teori motivasi ini sampai di akhir video. Sampai jumpa di pertemuan Mari Belajar berikutnya. Bye-bye.